Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anggota tubuh kita ini. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lidah, ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan seluruh tubuh kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita gunakan sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan perintahnya Allah. Dan salah satu anggota tubuh yang krusial di dalam diri kita ini adalah sebuah organ tubuh yang kecil bentuknya, akan tetapi mempunyai pengaruh yang besar. Kalau digunakan dengan baik, maka dia akan memberikan kebaikan yang banyak, akan memberikan kebaikan yang besar. Akan tetapi kalau dia tidak mampu kita jaga, dia juga bisa menjerumuskan kita ke tempat yang hina, ke tempat yang membuat kita celaka. Anggota tubuh itu adalah lisan kita, lidah kita. Maka ada dalam salah satu pepatah Arab yang mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung apakah dia mampu menjaga lisannya atau tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hanya ada dua pilihan. Kalau kita mampu berkata yang baik, berkata yang bermanfaat, berkata yang memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, maka berkatalah. Akan tetapi kalau dirasa tidak bermanfaat, apalagi sampai merugikan, apalagi sampai menyakiti orang lain, maka auliyasmut, hendaklah diam. Diam menjadi baik dikala kita tahu kalau kita berbicara, maka pembicaraan kita akan menimbulkan masalah. Teman-teman sekalian, kenapa tadi dikatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam? Ini menunjukkan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sesederhana apapun menurut kita, maka apa yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali terminologi atau istilah-istilah yang menunjukkan bagaimana perkataan kita ini adalah perkataan yang baik. Ada istilah dalam Quran itu yang disebut dengan qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan fakta. Kemudian ada yang disebut dengan qaulan karima, kata-kata yang mulia, di mana ketika kita berbicara dengan orang lain, lawan bicara kita itu tidak merasa dihinakan, justru merasa dihormati. Ada juga istilah qaulan maisura, apa yang kita ucapkan itu mampu mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Kemudian ada istilah lagi qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Ini tentu tergantung pada konteks kita berbicara di mana dan kepada siapa. Dan kita sudah pertimbangkan efeknya seperti apa.
Kemudian ada sebutan dengan qaulan baligha, kata-kata yang menyentuh sampai kepada hati orang lain. Kemudian ada istilah qaulan saqila, kata-kata yang berbobot. Kadang kita kan berkata-kata yang receh-receh gitu ya, yang kadang-kadang awalnya ingin bercanda, ingin membuat suasana cair, akan tetapi karena tidak difikirkan gitu, maka apa yang kita sampaikan justru menyinggung orang lain. Banyak saat ini orang yang asal berbicara, dia tidak berpikir tentang konten yang dibicarakan itu bermanfaat atau tidak, berbobot atau tidak, mengandung ilmu atau tidak. Yang penting dia sampaikan sesuka hatinya dia, tanpa melalui pertimbangan. Maka kemudian yang muncul adalah masalah, yang muncul adalah kontroversi, yang muncul adalah banyak orang yang tersakiti. Oleh karenanya kita harus betul-betul hati-hati dalam hal ini. Kemudian kita juga harus, kita harus berpikir pertama konten ya. Konten, apa yang kita sampaikan itu, materinya itu apa? Kita harus betul-betul tahu, kita harus betul-betul kuasai, kita harus betul-betul yakin tentang apa yang disampaikan itu, benar atau tidak. Kemudian konteksnya gitu ya. Kadang ada perkataan yang benar, tapi disampaikan dalam situasi yang salah, akhirnya salah diterimanya oleh orang lain. Ada juga mungkin perkataannya benar, tapi maksudnya benar, tapi disampaikan kepada dengan bahasa yang salah gitu, dengan bahasa yang salah. Karena kalau konteksnya misalkan di beberapa daerah, misalkan di daerah Jawa atau Sunda atau mungkin di tempat-tempat yang lain, ada kata-kata itu yang memang berbeda antara kita menyampaikan kepada anak-anak, misalkan kepada orang tua bagaimana, kepada teman sejawat itu bagaimana, itu berbeda-beda. Boleh jadi yang dimaksudkan itu sama, akan tetapi karena disampaikan kepada orang yang berbeda, maka kita juga harus menyesuaikan gitu. Teman-teman sekalian, perkataan ini sekali lagi mempunyai pengaruh yang besar. Apa yang kita sampaikan mempunyai pengaruh yang besar. Maka sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang beriman, sebagai orang bertakwa, kita diperintahkan oleh Allah, falyaqulu qaulan sadida. Itu perintah dari Allah. Kalau kita merasa kita beriman, merasa kita bertakwa, maka sampaikanlah kata-kata yang benar. Dan hari ini, di zaman ini, yang dimaksud dengan kata-kata itu atau kepanjangan dari lidah kita itu juga sudah bermacam-macam bentuknya. Dengan adanya era medsos ya, media sosial, maka yang dimaksud lisan itu sudah melebar artinya. Bisa kita menyampaikannya memang lewat lisan kita, misalkan dengan media video lewat YouTube lah, atau mungkin lewat IG ya, Instagram TV, kemudian lewat Facebook ya, lewat video ya. Ada juga yang lewat kata-kata, lewat tulisan gitu. Bisa di status Facebook, bisa di status WhatsApp gitu ya. Bisa di Instagram juga gitu. Di berbagai media sosial, maka yang dimaksud dengan lisan itu kemudian melebar ke sana. Maka kita pun bukan hanya menjaga saat kita berbicara, akan tetapi saat kita menulis status, saat kita kemudian memposting postingan-postingan di berbagai media sosial itu, harus betul-betul kita pikirkan juga. Ini artinya bahwa media sosial ini juga bisa mewakili lisan kita gitu. Maka dalam bermedia sosial kita juga harus
harus bisa mengendalikan gitu ya, harus bisa mengendalikan tangan kita ini, apakah yang kita ketik gitu, apakah yang kita sampaikan itu di media sosial itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bisa dipastikan apakah itu bermanfaat atau tidak, bisa dipastikan apakah itu menyinggung orang lain atau tidak. Nah, jadi banyak media, banyak ruang sekarang untuk menyampaikan berbagai macam pendapat, maka menjaga lisan dalam hal ini juga bisa jadi artinya adalah menjaga diri kita di dalam memposting, di dalam kemudian mengomentari sebuah video, mengomentari sebuah status, mengomentari apapun itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik lewat lidahnya, lewat tangannya, lewat apapun yang dia buat di media sosial, atau hendaklah dia diam atau tidak melakukan apapun saat apa yang kita sampaikan itu berpotensi masalah baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.